Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini terus direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan teman-teman boleh memberikan komentar. Tentu teman-teman, saya minta untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memberi hak pertanggungjawaban merupakan perintah Tuhan untuk kita. Pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mungkin bertanya juga dan juga mengkritik dan menyalahpahami dengan tafsiran-tafsiran mereka tentang Alkitab dan kekristenan. Nah, jangan lewatkan. Ini penting supaya kita semua sama-sama belajar dan umat muslim juga sama mengenal apa yang ia percaya melalui diskusi ini. Ini deh teman-teman. Oke, saya kasih kamu waktu 3 menit untuk mencerita apa bunyinya Quran firman Allah. Saya akan share screen dulu. Oh, oke, silakan Bu. Ya, kita pakai data ya. Datanya mungkin masih ada dalam beberapa bahasa Inggris, nanti saya bacakan aja, saya translate. Tapi oke lah, saya hanya punya waktu nggak sampai 2 jam. Kita lihat, kamu udah siap Andi? Saya kasih waktu kamu 3 menit. Iya, siap. Oke, silakan mulai dari sekarang. Ayo, waktunya udah jalan. Iya. Jadi gini, bukti bahwa sesuatu itu adalah firman Tuhan. Wajib di sini kita untuk mengkajinya, makanya diskusi ini diadakan. Nah, pertama saya ingin menyapa kepada teman-teman semua, teman-teman Kristen di sini. Selamat siang semua. Nah, dalam diskusi kita ini kita ingin membuktikan bahwa kitab mana yang benar. Apakah Al-Quran itu dongeng atau Alkitab itu yang dongeng, kan gitu. Nah, dalam hal ini kita ingin tahu dengan cara apa? Yaitu kita harus mengkajinya. Nah, dengan cara apa kita mengkajinya? Kita ingin tahu, harus lihat berdasarkan ayat-ayatnya. Apa yang tertulis dan tersirat dalam suatu Alkitab itu tersebut. Nah, sekarang dalam kita untuk mengkaji, salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, itu terletak di mana? Salah satu bukti itu terletak di salah satu ayat yang ada di surat di Al-Quran yang bernama Al-Ikhlas, yaitu apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad itu Allah Maha Esa. Nah, di sini Allah menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu yang dimintakan dikatakan kepada seluruh manusia. Katakanlah bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Itu suatu bukti, salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Nah, sekarang gimana kita untuk mencari di kitab lain bahwa kitab lain itu benarkah firman Tuhan? Nah, silakan. Kalau ada di perjanjian baru bahwa katakanlah bahwa kitab ini adalah firman Tuhan, ya silakan. Itu aja dulu sementara. Jadi bukti hak Quran firman Tuhan adalah surat Al-Ikhlas ayat 1. Boleh kasih lagi pernyataan kamu? Ya. Silakan. Oke. Gimana Fandi? Dijawab dulu Fandi. Bentar ya, aku akan buka data dulu ya. Jadi dia menjawab bukti bukti Quran firman Tuhan tuh Al-Ikhlas ayat 1 ya. Bentar. Saya buka data dulu ya. Iya. Jadi Fandi mau membuktikan bahwa kitabnya adalah firman Allah dengan dibukakan ayat Al-Ikhlas. Kita lihat data dari Al-Ikhlas.
bukan itu yang maksud saya. Sebentar. Saya mesti cari datanya dulu supaya Jadi saya untuk menyabarkan konten saya membuat aja siap-siap dimualafkan. Begitu konten saya. Ku buat biar banyak yang nonton, ku buat judulnya seperti itu. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kita saja. bentar ya, saya bukain. Oke, saya kasih Anda satu. Jadi bukti Quran firman Allah adalah surat Al-Ikhlas ayat 1. Anda tahu nggak bahwa agama-agama sebelum Islam itu juga menyembah satu Tuhan yang sama? Contohnya Firaun Mesir, Akhenaten. Itu dia menyembah satu Tuhan yang sama. Dia mengakui hanya ada satu Tuhan. Contoh lainnya adalah agama Zoroaster. Dia menyembah Ahura Mazda. Dan agama Yahudi dan Kristen sudah berabad-abad sebelumnya menyatakan Allah itu Esa. Betul nggak teman-teman? Dan saya bisa tunjukkan sama kamu banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab Allah itu Esa. Ya, keberapaan jumlah Allah itu is not the issue. Ya. Orang Kristen dan Yahudi itu tahu Allah cuma satu. Allah ada berapa? Cuma satu. Allah yang sejati. Itu kuno. Kekristenan bukan bicara Allah ada berapa. Sebab akar kekristenan itu agama Yahudi. Kristen itu adalah sekte daripada agama Yahudi yang namanya sekte jalan lurus. Kekristenan tidak berangkat dari agama pagan Quraisy yang menyatakan ada banyak Allah atau politeisme, sehingga harus menegaskan bahwa Allah itu cuma satu. Kristen tidak bicara Allah ada berapa. Kekristenan itu bicara Allah itu bagaimana dia menyatakan dirinya ketika sang firman itu nusul ke dalam dunia. Saya kasih kamu satu bukti yang cukup singkat mengenai surat Al-Ikhlas. Anda tahu ini apa? Ini Anda bisa download lewat internet. Ini adalah kumpulan puisi, namanya puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang sudah diterjemahkan. Ini ada terjemahnya bahasa Inggris oleh ePower. Ya, ini aslinya berbahasa Arab. Siapa Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt adalah orang yang puisinya paling banyak diambil Muhammad masuk di dalam Quran. Anda bisa download, Anda bisa beli. Ini bukunya Umayyah bin Abi Salt. Judulnya Diwan Umayyah bin Abi Salt, atau kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt. Anda bisa lihat share screen saya ya, teman-teman ya. Bisa lihat? Halo? Kelihatan nggak tadi share screen saya? Ini nggak ada. Iya. Oke. Gimana? Kelihatan nggak share screen saya? Coba. Oh, jelas. Ya, coba. Anda beli buku tadi, Anda bisa beli buku online. Kalau nggak ada download online, ya ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Inggris. Salah satu puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat di dalam Quran adalah surat Al-Ikhlas. Anda buka halaman 43, Diwan Umayyah bin Abi Salt, seorang penyair pra-Islam. Dia mengatakan begini, Maha suci Tuhanku, pencipta cahaya, dia tidak dilahirkan, tidak juga dilahirkan. Maha suci dia dari setiap kebatilan, dan untuk Bapa Arsy, bagaimana dia bisa dilahirkan. Dia adalah Samad yang hidup, yang tidak memiliki tangan dalam penciptaan yang dapat dibandingkan dengannya. Kira-kira begitu terjemahannya. Bahasa Arabnya saya akan kasih, kalau Anda bisa bahasa Arab. Ini bahasa Indonesianya Anda lihat jelas di dalam layar, teman-teman, di share screen. Iya Bu, kelihatan jelas Bu. Ya, ini adalah puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang sama dengan surat Al-Ikhlas yang masuk menjadi ayat di dalam Quran. Saya bisa tunjukkan ada sekitar hampir 14 puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Salah satunya surat Al-Ikhlas.
Ya, di halaman 43 ditulis begini, Maha suci Tuhanku, pencipta cahaya, dia tidak dilahirkan, tidak juga dilahirkan. Lam yalid walam yulad di sini ya. Maha suci dia dari setiap kebatilan dan keburukan harusnya ya, mungkin atau apa ini, karena bahasa Arabnya ada di sini ya. Dan untuk Bapa Arsy, istilah Arsy dia ciptakan ya. Bagaimana dia bisa dilahirkan? Dia adalah Samad, As-Samad yang hidup. Dia tidak memiliki tangan dalam penciptaan yang dapat dibandingkan dengannya. Kita lihat. Kita bandingkan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dari mana asal kata samad? Samad itu artinya padat atau solid, artinya tidak berongga. Ya, jadi karena pada waktu itu ada orang-orang Islam bertanya, kamu memanggil kita kepada Allah, kamu tunjukkan seperti apa Allah itu. Ya, apakah dia hidup, apakah dia berongga, apakah dia seperti batu atau bagaimana? Kemudian Muhammad menjawab tidak, dia tidak berongga, dia padat, samad katanya. Ya. Kemudian lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini menjadi ini yang masuk menjadi surat Al-Ikhlas. No. Pertanyaan saya adalah, kalau kita tanya ya, let's start again, kita riset punya. Orang Kristen ditanya, bisa lihat share screen saya teman-teman? Bisa, Bu. Kalau orang Kristen ditanya, apa buktinya Alkitab firman Tuhan? Anda harus bisa jawab tegas. Bukti Alkitab firman Tuhan adalah nubuatan yang digenapi atau fulfilled prophecies. Jadi ada banyak buku teman-teman yang membedakan Alkitab sama bukunya Da Vinci Code, dia sama bukunya Proto Evangelium, bukunya palsu-palsu termasuk Quran. Adalah Alkitab itu mengandung profesis atau nubuatan. Ada 8.362 nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. 350 nubuatannya mengenai kedatangan Mesias yang pertama. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, caranya dia mati, dan pada hari ketiga dia harus bangkit. Di mana dia lahir, bagaimana caranya dia hidup, dan dia harus datang lagi yang kedua sebagai raja. Itu semua ada total 350 nubuatan yang digenapi dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukti Alkitab firman Tuhan kalau ditanya adalah nubuatan yang digenapi. Kenapa nubuatan? Yesaya 46 ayat 9-10 Tuhan mengatakan begini, aku Tuhan tidak ada yang lain seperti aku, I declare the end from the beginning. Saya sudah ngomong duluan sebelum hal itu terjadi. Supaya ketika hal itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bahwa bukan Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku sendiri telah mengatakannya. Jadi 8.362 nubuatan di dalam Alkitab kita itu digenapi secara detail. Itu bedanya kalau seorang nabi mengatakan ya dia adalah mendapat wahyu dari Tuhan, dia harus mendapatkan namanya nubuatan. Saya heran Muhammad disebut nabi tapi tidak pernah bernubuat. Dan saya heran ketika saya meneliti Quran, ada berapa nubuatan di dalam Quran? 0 alias 0. Suatu kitab yang tidak mengandung nubuatan bukanlah firman Tuhan, melainkan cerita dongeng. Ya, itulah yang membedakan kitab kita dari kitab-kitab agama lainnya. Jadi kalau ditanya apakah kitab agama lainnya mengandung kebaikan, ya saya lihat kitab agama lainnya nggak pernah mengatakan penggalah kepala kafir dimanapun kamu menjumpainya. Mengandung kebaikan, mengandung welas asih. Tapi satu yang membuatnya tidak menjadi kitab dari Tuhan. Kenapa? Tidak punya nubuatan yang digenapi. Ya, nah inilah buktinya Alkitab firman Tuhan. Yang kedua ada saksi-saksi mata. Yang ketiga tidak boleh bertentangan dengan sejarah. Quran saya jelaskan sama Anda. Selain tidak kronologis, campur-campur acak-acakan ceritanya tersebar di mana-mana dan tidak sesuai dengan sejarah. Yang keempat tidak ada bukti arkeologi. Jadi ada 4 hal yang membuat Alkitab menjadi firman Tuhan. Ya, ingat itu adalah 4 kriteria bagaimana suatu kitab itu dibedakan dari kisah novel fiksi dengan firman Tuhan. Oke, pertanyaan saya yang kedua. Silakan, Bu. Silakan. Saya bertanya, Fandi punya waktu 3 menit untuk menjawab. Siapa yang menyusun Qur'anmu sehingga ceritanya acak-acakan, ayat di atas dengan ayat yang di bawahnya tidak ada hubungan? Cerita para nabi tersebar di berbagai surah.
Siapa yang menyusun surahmu? Saya share screen, waktunya 3 menit. Pandi, silakan jawab, waktunya 3 menit. Sudah siap? Pak Fandi. Pak Fandi. Pak Fandi. Pak Fandi. Halo? Iya, iya. Ya, ya. Oke. Nah, tadi Ya, pertanyaan saya, Pak. Iya, Bu. Siapa yang menyusun Quran Bapak sehingga ceritanya acak-acakan, tidak sambung-menyambung, Oke, ayat iya. sebelum dan sesudahnya tidak ada hubungan? Oke. Dan Jadi cerita para nabi tersebar di mana-mana. Oke. Jadi gini. Jadi saya ingin mengkonter apa pernyataan Bu Sufiatul tadi. Ibu Sufiatul tadi PD-PD-nya membawa yaitu puisi seseorang. Kan gitu. Kita lagi bicara Alkitab, Bu. Tidak ada Al-Quran itu diambil oleh dari sesuatu puisi siapapun. Karena kenapa? Al-Quran itu ada di saat Nabi Muhammad masih hidup. Ingat baik-baik. Al-Quran ada di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, Al-Quran ini Ibu Sofiatul tanyakan, siapa yang menyusun? Al-Quran itu yang menyusun itu adalah Nabi Muhammad yang memintanya ini ditaruh di sini kepada Sa'ib dan kawan-kawan Abu Bakar pada masa itu. Hingga di zaman Utsman itu dibukukan di saat Nabi Muhammad wafat. Nah, Al-Quran ini adanya pada masa itu, pada masa Nabi Muhammad, bukan hanya dituliskan, Bu. Karena budaya dalam Arab, dalam tanah Arab pada masa itu adalah menghafal. Orang yang menghafal pada masa itu karena itu adalah budaya dalam negara itu pada masa itu. Nah, bila orang yang menulis ini itu dianggap orang yang standar lemah, yang IQ lemah. Jadi budaya pada masa itu adalah menghafal. Lalu Al-Quran ini dibukukan. Bahkan pada masa ini masih banyak para penghafal Quran pada masa ini, Bu. Jadi gitu. Nah, jadi kalau kita mau cari pertentangan Al-Quran ya pasti tidak. Karena kenapa? Al-Quran ini dijaga oleh Allah dengan cara apa? Yaitu dengan hafalan dan tulisan. Nah, jika Ibu tadi mengkomparasikan puisi orang dengan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, itu salah besar, Bu. Karena kenapa? Al-Quran ini ada pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun melegitimasi mengetahui Al-Quran itu. Nggak seperti kitab Ibu yang tidak diketahui oleh Yesus. Itu harus ingat. Nah, sekarang kita lari ke kitab Ibu. Ibu katakan, oh, bukti Alkitab itu adalah firman Tuhan. Pertanyaan saya sederhana. Jadi pertanyaan Ibu saya sudah jawab ya. Al-Quran itu yang menyusun itu baginda Ya, Nabi berarti Muhammad disusun oleh manusia ya. Ya, nanti itu akan dia menjadi disusun pertanyaan oleh saya. baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, nah sekarang berarti pertanyaan itu saya, tunggu, berarti ini buku waktu karangan saya, Muhammad ya. Quran itu buku karangan ini Muhammad. waktu saya. Nah, jadi Al-Quran itu disusun oleh Nabi Muhammad SAW dan itu dibukukan, ingat ya, dibukukan. Itu sudah ditulis pada masa Nabi Muhammad pun sudah ditulis, tapi dibukukan secara berurutan, maksudnya secara lengkap pada zaman Utsman bin Affan. Nah, sekarang saya ingin tahu kalau memang Alkitab, gospel, bukan Alkitab tapi gospel, karena itu sejatinya namanya gospel. Kalau benar gospel itu adalah firman Tuhan, Ibu tunjukkan ke Gospel saya. yang mana? Menurut kamu gospel itu yang mana? Dengar dulu, ini waktu saya. Kamu keliru. Apakah Yohanes 1? Alkitab kita itu namanya Alkitab, bukan gospel. Bukan yang gospel Alkitab, kamu maksud gospel, yang Bu. mana? Jangan diam dulu, ini waktu saya. Apakah Waktu udah habis, gospel? Pak. Pak Fandi. Pak Apakah Fandi, waktu udah gospel habis. itu Yohanes waktu, 1 Pak Fandi. ayat 1, dengar Pak baik-baik. Fandi. Pak Fandi, waktumu udah habis 2 menit berlalu. Udah. Oh, tadi Ibu Mau jawab tadi lama pertanyaan bicara Pak lah. Fandi Masa tadi. saya cuman Tadi kan mungkin Ibu Sofi potong berapa detik. Oke, Ibu Sofi udah kasih kesempatan. Bahkan udah 2 menit Ibu Sofi kasih.
Sekarang mungkin Ibu Sofi mau menjawab dulu pertanyaan Bapak tadi, gitu maksud aku sebagai Saya belum moderator. bertanya, Bu. Saya belum bertanya. Ya, silakan tanya, silakan tanya. Makanya jangan mute-mute dong. Masa ini diskusi, hak bicara ada dong. Susah kalian ini, gimana sih kalian? Nah, jadi gini. Saya ingin bertanya, apakah Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya itu adalah firman Tuhan atau firman hantu? Serta Lukas 1 ayat 1 dan seterusnya itu firman Tuhan atau firman hantu? Silakan, Bu Supiati. Ya, saya jawab dulu mengenai puisi Umayyah bin Abi Salt. Teman-teman harus tahu ya, kita sudah bikin videonya, ada sekitar 14 puisi Umayyah bin Abi Salt yang masuk menjadi ayat di dalam Quran. Saya tunjukkan hadis dulu, bahwa Nabi Muhammad itu suka sekali dengan puisi Umayyah bin Abi Salt. Muhammad menyuruh Ibn Abbas, kalau ada bagian-bagian dari puisi yang hilang, bagian-bagian dari Quran yang hilang, isilah dengan puisi. Kita lihat dulu bukti-buktinya ya. Karena itu Quran itu isinya puisi ya, teman-teman ya. Demi buah tin, buah zaitun, demi kuda yang berlari terengah-engah. Itu semua belakangnya sama tuh kalau Anda lihat. Surat Anas misalnya belakangnya sama. Bentar ya, saya akan tunjukkan ini hadis-hadis sudah. Oke, saya tunjukkan sesuatu sama Anda. Oke, Anda bisa lihat ini share screen saya, teman-teman. Bisa, Bu. Siapa itu Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt itu tadinya mau masuk menjadi Islam. Dan dia itu suka sekali mengarang puisi-puisinya ratusan. Ya, jadi zaman pra-Islam itu mereka memang suka sekali membuat puisi. Tetapi karena saudaranya sendiri itu dibunuh oleh Muhammad sehingga dia tidak jadi masuk Islam. Nah, sekarang kita lihat ini adalah Sahih Muslim 4185, kitab syair. Kita lihat apa pentingnya puisi Umayyah ini, kenapa surat Al-Ikhlas bisa masuk menjadi salah satu puisi di dalam Quran. Makanya belakangnya sama tuh kalau Anda lihat hat gitu ya. Allahu ahad bla bla bla. Itu puisi pantun, teman-teman. Bentuknya pantun, ya. Itu bukan cara Tuhan bicara. Di dalam Alkitab Tuhan tidak bicara dalam bentuk puisi atau syair. Dikatakan di sini telah menceritakan kepada kami Amru an-Nakid dan Ibnu Abu Umar, keduanya dari Ibnu Uyainah. Ibnu Abu Umar berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisaroh dan dari Amru bin Ashisharit dari bapaknya. Dia berkata, pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepadaku, apakah kamu hafal syairnya Umayyah bin Abi Salt? Aku menjawab, iya. Kata beliau, lantunkanlah untukku. Lalu aku melantunkannya satu bait syair. Kemudian beliau berkata, tambah lagi. Kemudian aku lantunkan lagi. Namun beliau berkata, tambah lagi. Hingga aku melantunkannya sebanyak 100 bait. Dan telah menceritakannya kepadaku Suhair bin Harb dan Ahmad bin Abdas dan seluruhnya dari Ibnu Uyainah, dari Ibrahim bin Maisaroh, dari Amru bin Syarid atau Ya'qub bin Ashim bin Asyarid. Dia berkata, ini yang menceritakan syairnya ini sepupunya Umayyah bin Abi Salt, ya. Dia berkata, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memboncengku, lalu dia menyebutkan hadis yang serupa dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Al-Mutamir bin Sulaiman, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya dan telah menceritakan kepadaku. Jadi ini soe ya, jalur periwayatnya banyak. Dari Suhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, keduanya dari Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi, dari Amru bin Ashisharit dari bapaknya. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintaku untuk menyenandungkan syair serupa dengan hadis Ibrahim bin Maisaroh, namun ada tambahan. Hampir saja dia masuk Islam. Jadi Umayyah bin Abi Salt itu monoteis, dia menyembah satu Tuhan. Ya, jadi dia itu bukan orang pagan, dia tidak menyembah berhala-berhala Quraisy pada waktu itu. Dia itu menyembah hanya satu Tuhan yang sama. Makanya puisinya termasuk puisi surat Al-Ikhlas itu masuk menjadi ayat di dalam Quran, ya. Dan dikatakan sungguh hampir saja dia masuk Islam karena syairnya. Nah, kalau Anda lihat Ibn Katsir, sebentar saya kasih Anda data ya. Bahwa puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt itu begitu disukai oleh Muhammad, sehingga dikatakan puisi-puisinya ini sebentar. Aku harus buka Ibn Katsir nih. Ya, Ibn Katsir menyatakan puisi-puisinya itu adalah senada dengan nafas-nafas monoteisme yang dibawa oleh Muhammad, ya. Nah, ini. Sorry. Ku share screen ya.
Kelihatan screen-nya teman-teman? Kelihatan, Bu. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Dikatakan begini, dan Syubah berkata atas otoritas Ziyarah bin Atad, atas otoritas Nafi bin Ashim, atas otoritas Abdullah bin Amir, radhiyallahu anhu, katanya, ya, diriwayatkan dari tanpa jalan dan syahih baginya, seolah-olah dia hanya ingin agar Umayyah bin Abi Salt serupa dengannya. Nanti coba aku terjemahkan lebih bagus lagi ya, karena ini dari Arab ya, dari Arab, jadi aku agak kesulitan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yang tepat. Karena dia telah dihubungi oleh banyak ilmu pengetahuan. Jadi Umayyah bin Abi Salt ini belajar kitab-kitab Yahudi dan Kristen, teman-teman. Sehingga dia itu menganut paham monoteisme. Dia meninggal 7 tahun sebelum Muhammad mati. Ya. Jadi dia itu paham sekali kitab-kitabnya agama Yahudi dan Kristen. Ya, dia mengambil manfaat dan ilmu daripadanya pada zaman Rasulullah. Ya. Dan tanda-tanda dan mukjizat mereka muncul kepada semua orang yang memilikinya dengan wawasan. Jadi wawasannya sangat luas ya. Dan Umayyah bin Abi Salt ini sebenarnya ingin mendukung Muhammad, ingin masuk Islam pada waktu itu. Tapi karena keluarganya itu dibunuh oleh Muhammad, dia tidak jadi ikut Islam. Dan Muhammad tuh memuji-muji syair daripada Umayyah bin Abi Salt yang ratusan tadi, dan ada banyak, saya kasih Anda ya, banyak, ada 14, kurang lebih 14 yang masuk menjadi ayat di dalam Quran. Islam karena puisinya. Jadi ada beberapa orang yang puisinya itu Muhammad sangat kagumi, salah satunya adalah Umayyah bin Abi Salt. Ya. Jadi puisi Muhammad mengatakan puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt ini berotoritas ilahi. Mempunyai wahyu ilahi. Ya. Kedua, Muhammad itu suka sekali mendengarkan puisi Umayyah bin Abi Salt dan memasukkannya dalam Quran. Ya, tadi yang saya bacakan selain di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dia mengatakan nih, apakah kamu memiliki puisi Umayyah bin Abi Salt? Saya bilang iya. Maka saya nyanyikan untuknya 100 syair dan dia berkata, hey. Sampai saya menyanyikan untuknya dalam 100 syair dan dia berkata, dia akan pindah agama. Jadi dia berpikir Umayyah bin Abi Salt ini akan masuk Islam. Ini ada di dalam Al-Syarid bin Suaid Al-Takafi oleh Al-Albani. Sumbernya Syahih Al-Adab ya, halaman 613. Ini Syahih Tahrij ya, dimasukkan di dalam Sahih Muslim 2255 dan Sahih Al-Bukhari. Ya. Di dalam Al-Adab Al-Mufrad 799. Ya, dan ini ada banyak lagi nih. Cuma ini Ya, ini salah satunya tadi ya, halaman 43, ini persis dengan surah Al-Ikhlas. Karena tadi dia menyebutkan bukti Quran adalah surat Al-Ikhlas. Ya. Mengapa Al-Ikhlas? Karena Islam itu berangkat dari politeisme pagan Quraisy yang menyembah dewa. Tetapi apakah Muhammad benar-benar meninggalkan politeisme pagan Quraisy? Tidak. Dia mengabsorb ritual-ritual pagan termasuk Ka'bah. Ya, karena pada waktu itu orang-orang pagan Quraisy berkata begini, kalau kamu menghormati dewa-dewa kami, ya, dan menghormati tempat suci kami, mungkin kami bisa bergabung denganmu. Jadi Muhammad merubah kiblatnya dari Yerusalem, dia ubah kiblatnya, itu yang kita bahas kemarin dengan Brother Ahmed, kita tunjukkan juga bukti-buktinya dari kitab-kitab mereka. Ada lihat video kami kemarin ya, dengan Brother Ahmed, ya. Dia mengubah kiblatnya dari Yerusalem, dia mengubahnya ke Ka'bah untuk menyenangkan hati pagan Quraisy dan mengambil ritual mereka. Bahkan dia memuji dewa-dewa mereka, Alat, Al-Uzza, dan Manat. Yang di dalam Quran, surah An-Najm, ayat 20, yang sekarang ini dihapus, termasuk yang namanya ayat-ayat yang diwahyukan oleh Satan atau satanik. Jadi selama 8 tahun Muhammad melafalkan surah An-Najm ayat 20. Kemudian setelah dia pindah, ya, dia mengatakan, oh itu salah ayat. Dia memuji-muji yang namanya Degaranik, Alat, Al-Uzza, wa Manat. Ayat ini dihapus dari Quran yang ada sekarang. Ya, itu sisipan antara surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Ya, saya bisa tunjukkan Anda bukti-buktinya dari kitab-kitab Islam. Oke, sekarang saya jawab. Apakah Alkitab yang nulis Tuhan atau hantu? Alkitab yang nulis bukan Tuhan dan bukan hantu. Alkitab itu adalah tulisan kesaksian para rasul dan para nabi tentang sang firman hidup. Jadi Alkitab, konsep itu tidak pernah namanya orang Kristen percaya ada firman diturunkan jadi kitab. Orang Kristen tidak pernah percaya ada yang namanya kitab Injil Matius didiktekan oleh Jibril, didiktekan kepada Rasul Matius, tidak ada itu. Orang Kristen tidak percaya yang namanya kitab gedebuk yang turun dari langit. Apa yang orang Kristen percaya? Orang Kristen percaya firman itu telah nusul menjadi manusia dan semua nubuatan, saya mengatakan 350 nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama tadi,
digenapi dalam diri satu orang, yaitu Yesus. Makanya kalau Anda lihat perjanjian baru, ya, selalu mengutip Alkitab perjanjian lama. Demikian ada tertulis nubuatan Nabi Yesaya bahwa dia akan lahir dari anak dara atau perawan. Demikianlah digenapi nubuatan Nabi siapa, dia akan dipanggil Immanuel, Tuhan beserta kita. Kenapa? Semuanya merujuk kepada perjanjian lama, nubuatan yang digenapi. Jadi Yesus itu menggenapi lebih dari 350 nubuatan. Jadi Alkitab itu yang nulis bukan Tuhan dan bukan hantu. Alkitab itu yang nulis manusia, dan namanya di situ. Injil menurut Rasul Matius, Injil menurut Rasul Markus, Injil menurut Rasul Lukas, Injil menurut Rasul Yohanes. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah kesaksian, kumpulan tulisan kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Efesus 2 ayat 19-20. Itulah Alkitab kita. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak diskusi yang singkat ini, tentu juga memberikan pelajaran penting bagi kita. Apa respon teman-teman mengenai dan apa yang teman-teman dapatkan setelah mendengarkan diskusi ini? Ayo tulis di kolom komentar sebagai wujud respon teman-teman bahwa Anda mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, semoga ini memberikan kita wawasan supaya kita lebih lagi belajar untuk memahami keyakinan kita masing-masing. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa ya untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.